Assalamualaikum Sobat Arsi Channel, apa kabarnya? Moga baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Ala Vaikuntham Puramulo. Film ini dirilis pada 12 Januari 2020, disutradarai oleh Trivikram Srinivas. Film ini dibintangi oleh Allu Arjun, Jayaram, Murali Sharma, Navdev, dan Nivita Peturaj. Film ini berkisah tentang seorang anak yang bernama Rama Bantu, diperankan oleh Allu Arjun. Bantu adalah anak seorang miliarder yang bernama Ramachandra, tapi malang baginya. Sewaktu ia masih bayi, seorang pekerja yang merupakan anak buah ayahnya yang bernama Valmiki menukarkan dirinya dengan anak Valmiki sendiri. Jadilah anak miliarder ini dibesarkan oleh Valmiki, bawahan Ramachandra, dan anak Valmiki dibesarkan oleh Ramachandra, sang miliarder. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton terus videonya dan jangan lupa like and subscribe. Di sebuah rumah sakit, istri Valmiki melahirkan seorang bayi laki-laki. Begitupun dengan istri Ramachandra juga melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun setelah bayi Ramachandra dibersihkan oleh perawat yang bernama Sulocana, bayi itu tidak bergerak. Perawat ini khawatir akan dipersalahkan oleh Ramachandra dan ingin segera menghubungi Ramachandra. Valmiki yang saat itu ada di dekat perawat ini tiba-tiba menghentikan perawat menghubungi Ramachandra dan punya ide untuk menukarkan bayinya dengan bayi Ramachandra. Valmiki berusaha meyakinkan perawat ini hingga perawat ini setuju dengan keinginan Valmiki. Yasu, istri Ramachandra, masih belum siuman. Mereka berdua pun menukar bayi itu. Saat mereka kembali ke ruangan perawatan istrinya Valmiki, tiba-tiba bayi Ramachandra menangis. Perawat itu pun senang melihat bayi Ramachandra kembali hidup. Ia ingin mengembalikan bayi Ramachandra ke ibunya. Tapi Valmiki merampas bayi itu dari tangan perawat. Valmiki berusaha merubah takdir anaknya dengan menukar bayi itu dengan bayi Ramachandra. Sulocana tidak setuju dengan rencana jahat Valmiki. Ia berusaha merebut kembali anak itu. Valmiki mendorongnya hingga ia terjatuh dari lantai 2 rumah sakit. Sementara, akibat kejadian itu, kaki Valmiki mengalami kram dan ia tidak bisa berjalan normal. Ramachandra akhirnya menamai anak itu dengan Raj Manohar. Sementara Valmiki menamai anak yang dibesarkannya dengan nama Rama Bantu, nama yang hanya diperuntukkan untuk kelas pembantu. Seiring dengan berjalannya waktu, Rama Bantu tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan pemberani. Ia juga sosok pekerja keras dan patuh terhadap orang tuanya. Sementara Raj Manohar tumbuh menjadi seorang pemuda yang pendiam, lamban, dan kurang berani mengambil keputusan. Raj kembali dari Amerika setelah mengenyam pendidikan magister di sana. Valmiki pun menyuruh Bantu untuk membelikan labu sebagai penangkal kejahatan saat penyambutan Raj. Ia disuruh membawa labu itu ke kediamannya Ramachandra. Sebagai anak yang patuh, Bantu membelikannya labu dan membawakannya ke rumah Ramachandra. Bantu pun tertegun melihat istana kediaman Raj. Tapi Valmiki melarangnya masuk ke istana itu. Ia menyuruh Bantu segera pulang. Ia mengatakan pecundang seperti Bantu tidak diperbolehkan masuk ke istana itu. Suatu ketika, Bantu disuruh Valmiki menemani adiknya dan membelikan obat untuk ibunya. Padahal Bantu ada agenda wawancara berkaitan dengan lamaran pekerjaannya. Bantu tidak bisa menolak permintaan Valmiki. Saat mereka berada di depan toko penjual pakaian wanita, Sal adiknya ditarik oleh gerombolan geng motor. Bantu pun segera menyelamatkan adiknya. Namun Sal yang dipakai adiknya dibawa oleh gerombolan geng motor. Bantu pun menyuruh adiknya pulang karena ia ada agenda wawancara. Tapi adiknya protes karena Bantu tidak marah adiknya diganggu gerombolan itu. Ia pun mendatangi tempat mangkalnya geng motor dan meminta kembali Sal adiknya. Tapi karena mereka tidak mau memberikannya, maka Bantu pun menghajar mereka satu persatu.
hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali Sal adiknya. Bantu pun menghadiri sesi wawancara di sebuah perusahaan tours and travel. Ia diwawancarai oleh Ravinder Reddy yang menggantikan SDM yang tiba-tiba sakit. Karena terkesan dengan cerita Bantu dan ia melihat Bantu adalah sosok yang jujur, Ravinder pun meloloskannya dalam sesi wawancara itu. Tapi masih ada satu syarat lagi, yakni Bantu harus membuat Kabid SDM perusahaan itu terkesan sehingga mau menandatangani surat kelulusan dirinya. Rupa-rupanya Kabid SDM itu adalah Sekar, anggota geng motor yang ia hajar tadi. Bantu kaget dan menceritakannya pada Ravinder. Ravinder pun menyuruhnya masuk kembali dan meminta maaf pada Sekar. Bukannya meminta maaf, Bantu malah menendang kaki Sekar dan membalikkan posisi badannya. Ia meminta Sekar menandatangani berkas penerimaan dirinya bekerja di perusahaan itu. Sekar pun berjanji akan menandatanganinya asalkan ia segera menghentikan ulahnya itu, dan Sekar pun menandatangani berkas penerimaan Bantu. Sementara itu, perusahaan ARK sudah tidak bisa berproduksi akibat tunggakan utang bank. Dalam kondisi itu, Ramachandra melihat Raj hanya santai sambil mendengarkan musik. Pertama kali masuk kerja di sebuah lift, Bantu melihat seorang perempuan cantik. Ia pun terkesima melihat kaki perempuan itu. Sementara perempuan itu tertawa kecil melihat jambul Bantu. Bantu tetap fokus pada kaki perempuan cantik itu dan tidak melihat ke arah wajahnya. Kepada perempuan itu, Bantu mengaku baru bergabung di perusahaan tersebut dan tidak pernah melihat wajah bosnya. Ia mengira perempuan cantik itu adalah seorang resepsionis. Ravinder pun menyuruh Bantu masuk ke ruangan bosnya. Ia pun kaget melihat bosnya ternyata perempuan cantik yang ada di lift itu. Ravinder pun menyuruh dia masuk kembali ke ruangan bosnya. Saat ia masuk kembali, Bantu masih saja terpaku melihat kaki bos cantiknya itu. Perempuan cantik yang bernama Amulya ini akhirnya menghukum Bantu mendampingi tamu pergi ke padang pasir yang panas. Saking panasnya sampai burung pun mati terpanggang. Bantu pun menelpon bosnya dan mengeluhkan soal itu. Amulya masih menghukum Bantu dan mengirimnya ke tempat yang sangat dingin dan bersalju, mendampingi para tamu. Di tempat ini, ia dikira seorang penari. Bantu kembali mengeluh ke Amulya dan meminta ditempatkan di kantor saja. Sulochana ternyata masih hidup. Ramachandra membiayai perawatannya di rumah sakit. Valmiki kerap menjenguk Sulochana. Ia pun kaget ketika tiba-tiba tangan Sulochana menarik tangannya. Valmiki segera memanggil dokter untuk melihat kondisi Sulochana. Ia senang mendengar Sulochana berada dalam kondisi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara, sehingga rahasianya menukar bayi tidak terbongkar. Bantu akhirnya ditempatkan Amulya di kantor, tapi ia masih saja terpikat sama kaki bos cantik itu. Bos cantiknya menarik tangannya dan meletakkan buku di atas kepalanya. Dia bilang saat ada beban di kepala, jangan melihat ke bawah. Amulya mengajak Bantu bersiap mengerjakan tugas ke Paris. Melihat mata bos cantiknya, Bantu pun makin terpikat. Seorang bos mafia bernama Apal Naidu bersama putranya bernama Paiditali menguasai dermaga apung Kakinada. Apal Naidu terkenal kejam, ia tidak sungkan menyiksa mitra bisnisnya. Apal Naidu bersama putranya berniat ingin mendapatkan saham dari perusahaan ARK milik Ramachandra. Mereka ingin memanfaatkan kondisi perusahaan ARK yang lagi dalam keadaan membutuhkan uang. Dengan kondisi Ramachandra yang makin menua dan anaknya Raj Manohar yang dilihat lamban, mereka pun berusaha dengan segala cara mendapatkan saham perusahaan ARK. Apal Naida mengutus putranya Paiditali bertemu dengan Ramachandra. Sementara Ramachandra mengutus putranya untuk bertemu dengan Paiditali. Ramachandra memasang headset suara di telinga Raj, tapi Raj tidak bisa diandalkan. Ia hanya terdiam
saat Paditali mengungkapkan keinginannya menguasai perusahaan ARK. Padahal Ramachandra sudah mengarahkannya lewat headset suara. Ramachandra menjadi kecewa melihat kemampuan Raj. Beberapa kali Raj diarahkan mengatakan tidak pada Paditali, tapi Raj hanya terdiam. Sampai akhirnya Ramachandra mengambil alih langsung pertemuan itu melalui video conference dan mengatakan pada Paditali bahwa perusahaannya tidak mengambil pinjaman dari Paditali. Ramachandra juga menyuruh mereka keluar dari kantornya. Di saat yang bersamaan, Rama Bantu dan bosnya Amulya bertemu dengan Sudarsam. Sudarsanam ingin berinvestasi 100 crore dalam perusahaan bos cantiknya itu, tapi dengan syarat ia menguasai perusahaannya. Bantu mengatakan bos cantiknya tidak akan menjual perusahaannya pada Sudarsanam. Ramachandra yang berada di sebelah pertemuan mereka ikut mendengar pembicaraan Amulya bersama Sudarsanam. Sudarsanam mengancam akan menghancurkan perusahaan Amulya. Bantu marah mendengar ucapan Sudarsanam. Beberapa pengawal Sudarsanam berusaha menyerang Bantu, dan terjadilah perkelahian yang seru. Bantu dengan mudah menjatuhkan para pengawal Sudarsanam. Bantu pun mendekati Sudarsanam dan mengatakan bos cantiknya tidak menjual perusahaan itu. Sikap Bantu ini disukai oleh Ramachandra. Ia pun kagum dengan sikap Bantu dan seolah melihat bayangannya sendiri. Berbeda dengan Raj, mengatakan tidak saja sangat sulit. Istri Ramachandra, Yasu, yang mendengar perkataan itu tersinggung. Ia tidak suka anaknya dibandingkan dengan orang lain. Ia pun marah dan meninggalkan percakapan itu. ARK, mertua Ramachandra, tertarik dengan Amulya karena dalam 3 tahun berhasil memajukan perusahaannya. Ia memiliki ide menjodohkan Raj dengan Amulya. Mereka pun mengundang orang tua Amulya membahas pertunangan itu. Orang tua Amulya senang dengan undangan ARK. Raj Manohar tidak menolak perjodohan itu. Padahal ia sudah jatuh hati terhadap sepupunya yang bernama Nandu. Raj langsung meletakkan cincin pertunangannya di meja makan. Ini membuat orang tua Amulya terlihat senang dan ingin mempercepat pertunangan itu. Bantu ikut hadir di tempat itu karena ditelepon bos cantiknya. Ia melihat Valmiki sedang senang, tapi Valmiki menyuruhnya pergi dari tempat itu. Bantu melihat Raj memasang cincin pertunangan ke jari bos cantiknya. Ia pun sedih dan pergi meninggalkan tempat itu. Sudarsanam ternyata melaporkan aksi Bantu ke polisi, tapi Bantu membela diri dan mengatakan Sudarsanam tidak hanya meminta uang, tapi dia juga menginginkan perusahaan bos cantiknya. Tidak hanya meminta uang, malah dia memaki wanita, kata Bantu. Mendengar Sudarsanam memaki wanita, kepala kepolisian malah minta Bantu melapor balik Sudarsanam dan memanggil juru ketik. Sudarsanam yang gelagapan dengan ucapan kepala polisi itu, malah mengatakan Bantu tidak mungkin bisa memukuli anak buahnya yang tingginya lebih dari 180 cm. Membuktikan ia telah memukuli anak buah Sudarsanam, ia pun kembali memukuli anak buah Sudarsanam. Kepala polisi tidak melihatnya, karena ia tengah membungkuk mengambil kertasnya yang terjatuh. Meski Bantu mendesaknya untuk mempercayai ia telah memukuli anak buah Sudarsanam, tapi ia tetap tidak mempercayainya. Bantu yang memiliki sikap jujur sejak kecil ini menyarankan bos cantiknya menemui Ramachandra agar berkata jujur terkait dengan ketidaksetujuannya terhadap pertunangan dirinya dengan Raj. Apalagi ternyata Amulya ini telah jatuh cinta dengan Bantu. Apal Naidu menemui langsung Ramachandra di ruangan kerjanya. Diterima baik oleh Ramachandra, Apal Naidu malah menusuknya dengan payung yang selalu dibawanya. Setelah menusuk Ramachandra, ia pun bergegas keluar dari ruangan Ramachandra. Beruntung Bantu bersama Amulya ingin menemui Ramachandra berkaitan soal pembatalan pertunangan Amulya dengan Raj. Tetapi saat mereka masuk ke ruangannya Ramachandra, mereka menemui Ramachandra yang tengah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Mereka pun segera menolong Ramachandra dan ingin membawa Ramachandra dengan menggunakan mobil Ramachandra. Tapi pasukan Apal Naidu memblokir jalan keluar mobil itu. Apal Naidu juga memblokir lift sehingga tidak bisa berfungsi. Bahkan pintu keluar pun dirantai oleh mereka. Tapi Bantu tidak kehilangan akal. Ia melihat elevator pekerja dan menggunakannya untuk menyelamatkan Ramachandra.
Bahkan ia menghentikan mobil Apalnaidu dan menggunakannya untuk mengantarkan Ramachandra ke rumah sakit. Ramachandra berhasil dibawa ke rumah sakit berkat upaya keras Bantu dan Amulya. Di rumah sakit, Bantu secara tidak sengaja berjumpa dengan Sulochana, perawat yang membantu persalinan ibunya. Sulochana tersadar karena melihat Ramachandra yang sedang berada di kereta pasien. Ia pun seketika bisa berbicara dan menanyakan Ramachandra kepada Bantu. "Jangan khawatir, dia tidak apa-apa," kata Rama Bantu. Perawat itu pun menanyakan Bantu, apakah ia anaknya Ramachandra? Tapi kebetulan saat itu, ia melihat Valmiki datang bersama ARK dan menunjuk, "Itu ayahku." Sulochana pun mengatakan kepada Bantu, "Itu bukan ayahmu. Ayahmu adalah Ramachandra." Bantu agak ragu dengan perkataan Sulochana, tapi Sulochana terus meyakinkan Bantu bahwa Ramachandra adalah ayahnya. Secara tegas kembali ia katakan bahwa Valmiki bukan ayahnya. Mendengar Sulochana kenal dengan Valmiki, Bantu pun mulai serius mendengarkan perkataan Sulochana. Sulochana pun menceritakan kepada Bantu peristiwa penukaran bayi itu. Sulochana memaksa Bantu untuk memanggil Ramachandra untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi Bantu tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya Sulochana pun meninggal. Setelah mengetahui kebenaran itu, Bantu pun tertegun melihat Ramachandra dan ibu kandungnya. Tapi ibunya itu mengacuhkan dirinya. Tapi ARK, kakeknya, melihat wajahnya dengan sedih dan mengelus wajah Bantu. Valmiki mengajak Bantu pulang. Dalam pikiran Bantu berkecamuk beberapa pikiran soal sikap Valmiki selama ini terhadap dirinya. Teka-teki itu pun akhirnya terjawab bahwa aktor utama yang menukarkan dirinya dengan anak kandungnya Valmiki adalah Valmiki. Dilihatnya wajah Valmiki yang senang melihat jasad Sulochana yang sudah terbujur kaku. Bantu menanyai Valmiki apakah ia mengenal sosok itu. Valmiki menjawabnya tidak mengenalnya tanpa perasaan bersalah. Bantu pun menampar wajah Valmiki dan mengatakan ia sudah muak dengan kebohongan Valmiki yang ia katakan sejak ia masih kecil. Mereka pun pulang mengendarai motor Valmiki. Di tengah jalan motor itu dihentikan dan disitulah Bantu mengatakan bahwa Valmiki bukan ayah kandungnya. Valmiki berusaha menolak, tapi Bantu sudah mengetahui kebenaran kalau Valmiki telah menukarnya. Valmiki sudah tidak bisa mengelak lagi. Tapi bijaknya Bantu, ia berjanji tidak akan mengungkapkan perihal itu kepada orang lain, apalagi kepada Ramachandra dan istrinya. Ia lebih memilih diam dan menjaga perasaan istri Valmiki yang telah membesarkannya dengan baik. Ia hanya merasa senang karena ia sudah mengetahui kebenaran itu dan dapat terbebas dari tekanan serta kekangan Valmiki. Sejak saat itu, ARK mulai memanggil Rama Bantu ke rumahnya. ARK sangat bangga pada Rama Bantu dan menawarkan pekerjaan untuk dirinya. Bantu bebas memilih kamar yang ia sukai dan fasilitas yang ia pergunakan untuk bekerja di rumah itu. Bantu dan ARK membicarakan soal kasus penyerangan Ramachandra oleh Apalnaidu. ARK mengatakan polisi tidak bisa berbuat banyak untuk menangkap pelaku penusukan itu. Mendengar hal itu, Bantu pun mengajak ARK menemui langsung Apalnaidu dan Paditali di dermaga Kakinada. Dan mereka pun menemui Paditali. Paditali heran kenapa Bantu dan ARK bisa lolos menemuinya. Akhirnya Bantu menceritakan kalau ARK didorong oleh orangnya Paditali hingga terjungkal. Bantu pun berlari menghampiri mereka dan satu persatu orangnya Paditali dipukul jatuh oleh Bantu. Seraya bertanya siapa yang mendorong ARK. Kepada Paditali, Bantu mengatakan Apalnaidu telah menikam Ramachandra, tapi polisi mengatakan tidak ada bukti.
maka sama seperti saat sekarang ini, aku memukuli kalian. Polisi pasti akan mengatakan tidak ada bukti. Daripada saling membalas terus, mari kita duduk dan bicara. Tapi Paditali dan ARK tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Apalnaidu pun datang dengan menggunakan mobil mewahnya. Bantu pun meledeknya karena penampilan Apalnaidu kontras dengan mobil yang dinaikinya. Bantu pun mendekatinya dan ingin bersuah foto dengan Apalnaidu. Tapi Apalnaidu mengetuk payungnya ke lantai. Bantu menyindir Apalnaidu karena menggunakan payung untuk menusuk orang. Bantu dan ARK pun berlalu meninggalkannya. Sementara Paditali tengah mempersiapkan aksi pembalasannya untuk mendapatkan saham perusahaan ARK. Bantu menemui Ramachandra. Ramachandra menceritakan kondisi yang terjadi di rumahnya, tentang putranya Raj, tentang iparnya, dan tentang istrinya. Badai itu ada di dalam rumah sendiri. Keluar dari ruangan Ramachandra, ARK menanyakan Bantu apa yang dikatakan Ramachandra kepadanya. ARK pun mengatakan kalau Ramachandra dan istrinya sudah tidak akur selama 7 tahun terakhir ini. ARK juga melihat Raj adalah anak yang aneh. Ia tidak pernah melihat Raj marah selama ini. Coba ceritakan tentang aku, kata istri Ramachandra kepada Bantu. Bantu yang memang berani dan jujur ini mengatakan kalau ibunya itu tidak akur sama suaminya, gara-gara seorang sekretaris Ramachandra yang bernama Revati. Mendengar hal ini, Ramachandra menampar wajah Bantu. Tapi Bantu mengatakan kau akan mengetahui nilai kejujuran saat kamu mencintai. Hubungan yang berdasarkan kejujuran akan kuat seperti batu. Akhirnya, berkat perbuatan Bantu itu, Ramachandra dan istrinya pun saling berbicara secara terbuka dan saling meminta maaf. Mereka pun kemudian menjadi akur kembali, dan ARK yang melihat momen mereka berdua menjadi senang dan menelpon Bantu mengabarkan soal itu. Kasiram, ponakan ARK, dan iparnya yang bernama Sita berencanakan sesuatu yang buruk untuk mendapatkan keuntungan dari harta kekayaan perusahaan. Mereka pun merencanakan ulang pertemuan Raj dengan Paditali dan Sudarsan. Mengetahui hal itu, Ramachandra memaksa ingin pergi ke lokasi pertemuan, tapi istrinya melarangnya mengingat kesehatannya belum pulih sepenuhnya. ARK pun menghubungi Bantu untuk menyelesaikan masalah itu. ARK membuat surat penunjukan direktur perusahaan kepada Bantu. Bantu pun dengan mudahnya mengacaukan pertemuan itu dan merobek surat pemberian saham. Mendengar kabar keberhasilan Bantu, ARK sangat senang dan menggelar pesta besar. Hingga akhirnya istri Ramachandra melihat Bantu dan Amulya bermesraan. Valmiki berusaha memprovokasi keadaan dan berusaha mengusir Bantu dari rumah itu. Valmiki bahkan berani menampar wajah Bantu. Valmiki menyeret Bantu keluar dari rumahnya sendiri. Bantu hanya terdiam melihat perlakuan Valmiki. Thank God. Amulya senang karena semua orang sudah mengetahui hubungan mereka. Tapi Bantu mengatakan bukan soal itu yang menjadi masalah. Bantu pun menceritakan perihal yang sesungguhnya terkait dirinya kepada Amulya. Tapi Bantu mengatakan tidak akan memberitahu Ramachandra dan istrinya terkait hal itu. Sementara itu, Apalnaidu menculik ponakan istri Ramachandra, Nandu. Ia mengancam akan membunuhnya jika saham perusahaan ARK tidak segera dialihkan kepada dirinya. Ramachandra dan istrinya pun menandatangani surat pernyataan penyerahan saham perusahaan kepada Apalnaidu untuk menyelamatkan ponakannya. Raj mengambil surat pernyataan itu dan ingin membawa langsung menemui Apalnaidu, tapi Valmiki berusaha menghadangnya. Raj berontak, ia pun mulai berani bicara. Ia mengatakan ia mencintai Nandu dan tidak mau menikahi Amulya. Raj pun tidak bisa lagi dihadang oleh Valmiki. Valmiki mulai gelisah atas nyawa anaknya. Ia menelpon Bantu memberitahukan soal penculikan Nandu. Ia meminta Bantu untuk menolong Nandu.
dan Raj dari pembunuhan yang dilakukan oleh Apal Naidu. Bantu mengatakan ia sudah tidak terkait lagi dengan rumah itu, seraya menutup telepon Valmiki. Rupa-rupanya sebelum Raj sampai di tempat Apal Naidu, Bantu telah mendatangi tempat Apal Naidu dan menghajar satu persatu anak buah Apal Naidu. Bahkan Paidi Tali pun ikut kena hajat Bantu, sementara Apal Naidu ditusuk oleh Bantu dengan tusukan sate. Bantu menyelamatkan Nandu dan membawanya pulang, sementara Raj mengantarkan Apal Naidu ke rumah sakit. Di hadapan ARK, Ramachandra dan Valmiki, Bantu mengatakan akan selalu berada di tengah keluarga itu ketika berada dalam keadaan sulit. Sulit bagiku untuk mengatakan aku tidak terkait dengan keluarga ini, kata Bantu. Tapi lebih penting bagi kalian untuk menjadi keluarga. Rajaku bahagia seperti harapanku, kata Bantu kepada Valmiki. Dan kamu bisa kunjungi pangeranmu setiap hari. Saat mereka ingin beranjak pergi, ARK mendekati Valmiki dan menamparnya. ARK berteriak kepada Valmiki bahwa Bantu adalah cucunya, darah dagingnya, pewarisnya. Bisa-bisanya kamu ingin membawanya pergi. Valmiki, aku dengar perawat itu berbicara dengannya di rumah sakit, kata ARK. ARK memberitahu Ramachandra bahwa Bantu adalah putranya dan pewaris dari kekayaan ARK. Ia memancing dokter itu untuk membawa Bantu kembali ke rumah ini. Tapi sedikit pun Bantu tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk meminta haknya. Tapi luar biasanya Bantu, ia tidak marah terhadap Valmiki. Ia mengatakan Tuhan sudah menghukum Valmiki dengan kondisi kakinya yang kini pincang dan kondisinya selama 25 tahun yang tidak mengalami ketenangan. Bantu mendatangi rumah orang tuanya karena ia melihat kondisi orang tuanya yang saat itu tengah mengalami kesulitan. Ia ingin membantu orang tuanya lepas dari kesulitan itu. Ia tidak menginginkan harta kekayaan orang tuanya, tapi ia ingin melihat orang tuanya bahagia. Mendengar perkataan Bantu, Ramachandra jadi terharu sekaligus bangga. Putranya ternyata adalah orang yang memiliki keberanian dan kebesaran jiwa seperti Bantu. Bantu pun mendekati Ramachandra dan berusaha menenangkannya. Ia memanggil Ramachandra dengan sebutan ayah. Mendengar sebutan itu, Ramachandra pun senang dan mengajaknya menemui Yasu, istrinya. Tapi Bantu menolaknya karena ia merasa Yasu, ibunya itu, sudah sangat dekat dengan Raj. Jangan perbaiki kesalahan ini. Biarkan terjadi begitu saja. Biarkan Tuhan yang mengurus sisanya, kata Bantu. Yasu turun bersama Raj dan Nandu. Ia mengatakan saat Bantu pergi menyelamatkan putranya, ia sudah menganggap Bantu sebagai putranya juga. Seraya ia memeluk Bantu. Yasu pun menyerahkan surat pernyataan penyerahan saham yang akan diserahkan kepada Apal Naidu itu kepada Bantu. Bantu tidak ingin menerimanya, tapi Yasu dan Ramachandra memaksanya. Seorang anak harus menerima semua pemberian ibunya, kata Yasu. Yasu juga mengatakan kepada Raj agar ia tidak boleh lagi mengatakan bahwa ia adalah anak dari Ramachandra. Dan Yasu menarik kembali ucapannya bahwa ia terlahir sebagai pangeran keluarga Ramachandra. Biarkan ia naik ke puncak, berikan ia pekerjaan dan rumah tempat tinggal. Yasu pun menanyakan Valmiki kenapa ia terlihat lesu. Apakah separuh aset yang diberikannya belum cukup bagi putramu? Apa perlu kuberikan semuanya? Latih Raj sebagaimana kamu melatih Bantu. Dia akan jadi dirut dalam waktu 5 tahun. Akhir cerita, Raj tinggal di rumah Valmiki. Valmiki pun terlihat sangat kecewa dengan mengatakan tempatnya Raj adalah di istana, bukan di rumahnya. Tapi Raj ternyata merasa nyaman di rumah itu. Ia merasa bebas berada di rumah itu. Ia pun membaca surat yang dia tulisnya tentang kejahatan 25 tahun lalu saat Valmiki menukar bayi. Valmiki pun menyuruhnya merobek kertas itu dan mengatakan bahwa perbuatan itu adalah sebuah dosa dan tidak akan berhasil.
Dan akhirnya, Bantu pun diberikan kepercayaan memimpin perusahaan ARK. Dia juga diberikan fasilitas mewah dan sebuah helikopter. Bersama bos cantiknya, ia pun hidup bahagia. Demikian akhir cerita dari film ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.